Perkenalkan, saya Nurina Firdausi akan menjelaskan jurnal tentang virtual private network, terutama fokus pada bandwidth guaranteed restorable multicast virtual private network. Ya, sumber utamanya adalah bandwidth guaranteed restorable multicast virtual private network. Dan saya memiliki 9 jurnal pendukung lainnya, yaitu a peer-to-peer microblogging service based on IP multicast and social virtual private network. Jurnal yang kedua yaitu Connecting Enclaves Across the Global Information Grid Utilizing Layer 3 Virtual Private Networking Protocols. Selanjutnya ada Distributed Weakness in Virtual Private Network. Selanjutnya ada On-Packet Loss Estimation for Virtual Private Network Services. Ada juga dari Multiple Abstraction Schemes for Generalized Virtual Private Switch Network. Dari CGC, yaitu jurnal tentang Distributed Wavelength Router for Optical Virtual Private Networking in Metropolitan Areas. Selanjutnya ada Virtual Private Groups for Protecting Critical Infrastructure Network. Unbundling and Quality of Service Control in Ethernet Passive Optical Network based on Virtual Private LAN Service Technique. Ada Secure and Manageable Virtual Private Network for End User. Itu adalah jurnal terakhir yang menjadi acuan saya. Selanjutnya, internet sekarang telah memainkan peran penting dalam membuat konsep virtual private network. Perusahaan banyak yang membuat jaringan publik, yaitu internet. Bagaimana mereka bisa melaksanakan semua komunikasi yang aman, yaitu dengan membangun virtual private network yang biasa disebut VPN. Layanan provider membutuhkan model yang efisien, fleksibel, dan bandwidth yang mendukung sebagai permintaan pelanggan. Pekerjaan ini berpusat atau berkonsentrasi pada aplikasi VPN multicast yang dapat dijalankan melalui intranet atau extranet VPN. Fitur ini penting untuk aplikasi multicast yang berjalan di atas VPN, seperti proses belajar jarak jauh yang intensif, konferensi video, games, dan lain-lain. Akan tetapi, semua pekerjaan ini telah banyak dilakukan kontribusi dari virtual private network. Ada dua pendekatan untuk membangun VPN. Yang pertama adalah VPN terowongan, yaitu berbasis CPE dan berbasis jaringan. Dalam CPE, berdasarkan pendekatan terowongan, didirikan hanya ada CPE atau perangkat utama, dan di sisi lain ada router pada jaringan inti. Penyediaan sesi multicast ini mengarah pada pembentukan aktif serta jalur cadangan. Nah, di sini fokus pada aplikasi multicast yang nanti akan diasumsikan pada model perhitungan secara online. Selanjutnya, ini dari jurnal yang ke-8, yaitu Secure and Manageable Virtual Private Network for End Users. Strukturnya, ada sebuah host space yang terdiri dari ruang jaringan, ruang berkas, dan ruang proses. Dan ruang ini sifatnya independen dari orang-orang atau dari host space lain dan dari lingkungan dasarnya. Aplikasi yang berjalan di dalam host space ini menggunakan stack protokol jaringan dan sistem file yang telah disediakan.
Programmer juga bisa menulis aplikasi dan menyadari ada port space tertentu untuk tujuan tertentu. Sebuah ruang jaringan yang disediakan oleh port space mencangkup elemen jaringan sebagai berikut. Yang pertama adalah antarmuka jaringan. Sebuah port space menyediakan antarmuka logis untuk VPN. Antarmuka logis dipetakan untuk interface fisik di lingkungan dasar melalui VPN. Beberapa interface logis juga diciptakan jika VPN terdiri dari satu set point-to-point jaringan link atau sebuah antarmuka loopback untuk mengirim paket secara lokal di port space yang sudah disediakan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah alamat IP. Untuk end user dapat menetapkan alamat IP favorit port space selama alamat IP tersebut tidak sama atau tidak konflik dengan orang-orang dari port space lain dan lingkungan dasar dalam host, itu tidak apa-apa. Karena setiap port space memiliki jaringan pribadi yang berbeda dan jaringan pribadi tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya antar jaringan pribadi. Tugas yang paling utama adalah dari alamat IP adalah sama dengan lingkungan dasar. Fungsinya ini meningkatkan aksesibilitas pengguna karena dari end user ini dan aplikasi tidak perlu menyadari perbedaan alamat IP mereka setiap mereka mengakses. Ketika menggunakan alamat IP yang sama, itu tidak diperbolehkan. Port space baru akan atau dapat menggunakan alamat IP secara manual atau otomatis ditetapkan dalam jaringan pribadi yang dimiliki oleh port space. Cara untuk memiliki atau memberikan alamat IP yang unik dalam jaringan pribadi yang berada di dalam itu akan dibahas pada jurnal selanjutnya. Selanjutnya adalah table routing. Jika sebuah port space pada jaringan akan menyediakan table routing yang independen. Table routing ini berisi rute jaringan yang digunakan hanya dalam jaringan pribadi yang dimiliki port space. Independensi dari routing ini untuk menghindari penyalahgunaan rute yang tidak diinginkan dan mencegah arus informasi antar jaringan. Juga table routing ini dapat mengisolasi dari tertabraknya antar rute pada saat alamat IP yang sama digunakan dalam jaringan yang berbeda. Selain itu, untuk membagi table routing tradisional ini lebih besar untuk menyimpan data pada setiap VPN yang kecil-kecil. Jadi disebut lookup route. Nah, selanjutnya ada block control protocol. Jika sebuah port space aktif, dia akan menyediakan block control protocol independen atau PCB. Untuk protokol over IP seperti TCP dan UDP, soket PCB mengikat untuk port jaringan yang mereka inginkan untuk menjalankan layanan baru di port space. Menggunakan fasilitas ini, pengguna akhir dapat menjalankan layanan jaringan yang berbeda pada nomor port yang sama dengan lingkungan dasar, mulai dari layanan baru yang mempengaruhi baik mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi port space lain di lingkungan dasar ataupun beda lingkungan dasar. Selanjutnya ada VPN konfigurasi. Sebuah port space atau VPN memungkinkan end user dapat mengkonfigurasi VPN yang terkait dengannya. Parameter yang dikonfigurasikan adalah alamat IP, tujuan koneksi VPN, expired key, encrypt algoritma autentifikasi, dan yang lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa identifier VPN dialokasikan oleh sebuah sistem, bukan oleh masing-masing port space.
karena nilai yang digunakan untuk mengirimkan paket untuk mencadangkan port space itu telah ditentukan oleh identifier VPN itu sendiri. Sebuah port space menyediakan sistem file yang terpisah. End user dapat menggambarkan konfigurasi jaringan seperti DNS untuk jaringan pribadi dalam file konfigurasi. Karena sistem file ini diperbolehkan untuk diakses hanya dari proses dalam port space sesuai arus informasi melalui sistem file ini tidak terjadi antar port space dalam host yang sama. Sebuah proses hanya dapat mengirim pesan dan proses berjalan pada port space yang lain menggunakan komunikasi interproses, memori bersama dan sinyal. Sekian, terima kasih.